Hai anak-anak, ketemu lagi sama Mister di pelajaran fisika ya. Apa kabar kalian semua? Semoga... Ya, malah mati lampu. Jadi gelap deh. Nggak bisa belajar nih. Wah, ternyata kehidupan kita sangat bergantung pada listrik ya. Tapi teman-teman pernah kepikiran nggak gimana cara menghasilkan listrik? Hai kawan-kawan, balik lagi sama saya Uda Niko. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang induksi elektromagnetik, yaitu cara untuk menghasilkan listrik. Materi ini adalah materi fisika di kelas 12 semester 1. Dan berikut adalah tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita membahas cara menghasilkan listrik, kita review dulu apa yang udah kita pelajari di bab sebelumnya. Nah, di kesempatan ini saya punya kompas dan juga magnet. Seperti yang kita ketahui bahwa kompas dalamnya itu adalah magnet. Nah, magnet dengan magnet akan saling berinteraksi. Seperti ini, dia akan saling menarik. Ketika saya balik kutubnya, maka akan juga kebalik jarumnya. Gitu ya. Terus sekarang saya punya kumparan. Kumparan ini kan lilitan kawat ya. Ketika kumparannya saya dekatkan ke kompas, tidak ada efek yang terjadi, tidak ada perubahan yang terjadi. Tapi ketika kita hubungkan dengan baterai, kita coba colokin ya. Ini ke sini. Kita hubungkan kumparan ini ke baterai. Terus kita dekatkan ke kompas. Kita lihat. Terlihat bahwa jarum kompas ikut bergerak sesuai dengan ini. Terus kalau kita balik, nah berarti kayak gini. Nah, dari percobaan ini berarti membuktikan bahwa kawat yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet. Nah, kembali ke pertanyaan di awal tadi, bagaimana kita bisa menghasilkan listrik? Sekarang yuk sama-sama kita coba bikin listrik sendiri. Nah, sekarang kita coba sebaliknya. Kumparan tadi kita hubungkan dengan kabel. Nih. Lalu ujung kabel satunya kita hubungkan ke ini. LED kecil ini ya. Oke, kita hubungkan. Lalu kita gerakkan magnet di sekitar kumparan. Nah, kita perhatikan bahwa saat magnet kita gerakkan di dalam kumparan, maka lampunya menyala. Nah, nyalanya lampu ini kan berarti menunjukkan bahwa ada listrik yang dihasilkan. Ini tidak terhubung dengan baterai, murni dari LED dan kumparan saja. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa listrik itu bisa dihasilkan dari perubahan medan magnet di sekitar kumparan. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi listrik yang mengalir di kumparan bisa menghasilkan medan magnet, prinsipnya dibalik, bahwa perubahan medan magnet di sekitar kumparan akan menghasilkan listrik. Begitulah prinsip dasar dari elektromagnetisme. Untuk mempertajam pemahaman kita, perhatikan animasi berikut ya. Saat magnet didekatkan ke kumparan, maka lampunya akan menyala seperti ini. Kalau kita bisa lihat medan magnetnya, maka akan terjadi seperti ini. Terus gerakan magnetnya tidak selalu maju mundur gitu ya. Bisa juga berputar di sekitar kumparan seperti ini. Nah, sekarang tantangan. Sekarang coba sebutin alat-alat di sekitar kalian yang bisa menghasilkan listrik. Yuk. Ya, tepat sekali. Ada beberapa alat-alat di sekitar kita yang bisa menghasilkan listrik. Mulai dari yang paling sederhana, yaitu sepeda ontel.
yang biasa ada di sepeda zaman dulu ya. Ada lampu yang terletak di depan sepeda ontel itu yang bisa menyala melalui putaran roda. Terus yang kedua, ada genset atau generator set yang biasa dipakai untuk menyalakan listrik ketika terjadi pemadaman listrik di rumah. Nah, sampai ke skala yang lebih besar lagi, yaitu pembangkit listrik yang listriknya kita nikmati sekarang ini. Ada 4 faktor yang menentukan besarnya gaya gerak listrik yang dihasilkan. Yang pertama adalah jumlah kumparannya, jumlah lilitan kumparannya. Yang kedua adalah seberapa besar kumparannya, alias luas penampang kumparannya. Yang ketiga adalah besarnya magnetnya, kekuatan magnetnya. Dan yang terakhir adalah seberapa cepat perubahan medan magnet, alias kalau dalam kasus ini adalah kecepatan sudutnya. Sehingga, jika kita simpulkan keempat faktor tadi, kita bisa menghitung besarnya gaya gerak listrik yang dihasilkan melalui persamaan berikut. Nah, biar lebih paham lagi, yuk simak contoh soal berikut ini. Suatu generator mempunyai kumparan dengan jumlah 1.500 lilitan dan luas penampang 20 cm persegi. Kumparan berada dalam medan magnet 0,5 Tesla. Kemudian diputar dengan kecepatan sudut 150 rpm. Berapa GGL yang dihasilkan? Oke, kita analisis dulu berarti ya. Kita cek dulu apa yang diketahui. Dari soal ini diketahui bahwa jumlah lilitannya ada 1.500, lalu ada luas penampang alias A 20 cm persegi. Nah, ini harus kita ubah dulu ke meter persegi ya, satuan SI-nya menjadi 0,002. Lalu ada medan magnet B 0,5 Tesla. Dan terakhir ada kecepatan sudut alias omega 150 rpm. Nah, ini juga kita harus ubah ke radian per second dengan cara dikali 2pi per 60 sehingga didapatkan 5pi radian per second. Dan yang ditanya adalah GGL. Nah, kita gunakan rumus yang udah kita cari tadi ya. Kita masukin saja yang udah diketahui tadi. Terus kita kalikan sehingga dapat 7,5 pi volt. Nah, itu tadi penjabaran kita tentang induksi elektromagnetik. Setelah belajar ini, apa nih kesimpulan yang bisa kalian ambil? Tepat sekali, induksi elektromagnetik adalah cara menghasilkan listrik melalui membuat perubahan medan magnet di sekitar kumparan. Sehingga listrik yang dihasilkan tadi bisa kita nikmati di kehidupan kita. Nah, alhamdulillah lampunya udah nyala lagi. Kita bisa mulai belajar online lagi. Kita set coba. Loh, tapi kok malah nggak ada siswanya? Aduh, gini nih nasib belajar online.